Oke, coba bayangin deh sejenak. Tahun 1969, Amerika itu lagi terbelah. Betul. Di dalam negeri, demo anti perang Vietnam di mana-mana. Di luar, perang dingin rasanya buntu, beku, dan berbahaya. Situasi yang tegang sekali. Nah, di tengah semua itu, masuklah Richard Nixon ke Gedung Putih. Sosok yang jujur aja rumit banget, penuh kontradiksi. Sampai sekarang masih jadi perdebatan, kan? Tepat. Nah, untuk Anda, kami sudah mengumpulkan berbagai sumber, terutama dari bab berjudul Richard Nixon, The Strategy of Equilibrium. Misi kita kali ini bukan cuma cerita ulang sejarah. Bukan. Kita mau coba bongkar cara berpikirnya. Gimana Nixon melihat papan catur dunia yang super kacau ini? Dan bukannya panik, dia malah bikin sebuah, filosofi besar yang saling nyambung. Sebuah grand strategy. Nah, itu dia. Dan semuanya bertumpu pada satu kata, keseimbangan. Anda menangkap poin utamanya. Ini pergeseran besar loh. Dari yang tadinya cuma mikir memenangkan perang dingin, menjadi mengelola persaingan global. Mengelola, bukan memenangkan. Beda ya? Beda banget. Sebelum Nixon, kebijakannya itu kita harus menang, dimanapun, kapanpun. Nixon datang dan bilang, tunggu dulu, kita nggak bisa gitu terus. Mari kita kelola situasinya biar nggak meledak. Ini tentang menciptakan tatanan yang lebih stabil. Justru karena dia sadar dominasi absolut Amerika itu sudah mulai pudar. Oke, jadi mari kita bedah ini. Pertama-tama orangnya dulu deh. Seperti apa sih Nixon ini secara operasional? Gimana cara kerjanya di Gedung Putih? Nah, ini bagian yang paling menarik. Nixon itu seorang manajer yang sangat tidak langsung. Maksudnya tidak langsung gimana? Sumber-sumber Anda ini melukiskan gambaran orang yang benci sekali konfrontasi tatap muka. Oh ya. Ya, kalau dia nggak setuju sama Menteri Pertahanannya, misalnya, dia nggak akan panggil orangnya terus debat, nggak. Dia akan suruh H.R. Haldeman, kepala stafnya, atau Henry Kissinger buat nyampein pesan sulit itu. Jadi dia kayak bangun tembok gitu ya, pakai perantara? Persis. Biar nggak harus berurusan langsung sama orang yang mungkin bakal marah atau emosional karena keputusannya. Tunggu, ini aneh banget buat seorang pemimpin dunia. Dan ada satu cerita dari sumber Anda yang beneran gila, soal pembajakan pesawat TWA ke Damaskus tahun 69. Ah iya, kisah itu. Saat Kissinger laporin ini, Nixon katanya dengan santai cuma bilang bom bandara Damaskus. Apa-apaan coba? Tepat. Dan ini adalah kunci buat memahami cara kerja otaknya. Tentu saja itu bukan perintah harfiah, kan? Ya semoga saja bukan. Pernyataan ekstrim seperti itu punya beberapa fungsi. Pertama, ini caranya ngetes nyali para penasehatnya. Mereka panik nggak? Mereka bakal langsung cari cara ngebom Damaskus, atau mereka datang dengan solusi yang lebih cerdas? Oke, jadi ini semacam tes ya? Betul. Kedua, ini cara dia mengatur suhu di dalam ruangan. Menunjukkan kalau dia serius, dia nggak main-main, dan dia siap melakukan hal ekstrim. Wow, jadi dia kayak ngelempar granat verbal ke tengah ruangan buat lihat siapa yang kedip duluan. Itu gaya manajemen yang luar biasa berisiko. Sangat berisiko. Kalau ada yang salah ngertiin, bisa-bisa perang dunia ketiga dimulai gara-gara salah paham. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget sama kutipan dari Bryce Harlow, salah satu penasihatnya, yang ada di catatan Anda. Waktu dia ngomongin skandal Watergate, Harlow bilang begini, ada orang bodoh yang masuk ke ruang oval dan melakukan persis apa yang diperintahkan kepadanya. Dan banget itu kalimatnya. Iya kan? Kalimat itu benar-benar ngegambarin gimana rasanya kerja buat Nixon. Anda harus punya filter, harus bisa nerjemahin apa yang dia maksud, bukan cuma apa yang dia katakan. Oke, paham. Nah, ini juga alasan kenapa kerahasiaan jadi segalanya buat dia. Nixon sendiri nulis, dan ini penting, tanpa kerahasiaan, tidak akan ada pembukaan hubungan dengan Tiongkok, tidak ada perjanjian SALT dengan Uni Soviet, dan tidak ada perjanjian damai yang mengakhiri Perang Vietnam. Jadi semua metode aneh ini cuma alat. Cuma alat untuk mencapai tujuan-tujuan raksasa yang nggak mungkin dicapai lewat diplomasi normal yang terbuka. Oke, jadi di balik semua drama dan kerahasiaan ini ada sebuah gagasan besar. Anda menyebutnya strategi keseimbangan atau equilibrium. Maksudnya apa sih itu? Apakah ini semacam jadi wasit dunia gitu? Bukan cuma wasit, tapi lebih kayak arsitek utamanya. Visi Nixon, seperti yang tertulis di sumber-sumber Anda, adalah Amerika harus menjadi pembentuk utama dari sebuah sistem keseimbangan yang cair dan terus berubah. Oke, cair dan terus berubah. Dia realistis.
Dia tahu Amerika nggak bisa nyelesain semua masalah di dunia. Jadi tujuannya adalah memimpin dialog internasional secara permanen. Memastikan nggak ada satu kekuatan pun, termasuk Amerika sendiri, yang jadi terlalu dominan atau terlalu lemah. Jadi dia melihat ada beberapa kutub kekuatan. Betul, dia melihat ada 5. AS, Uni Soviet, Tiongkok, Eropa, dan Jepang. Tugas Amerika adalah menjaga keseimbangan dinamis di antara kelimanya. Dan ini bukan proyek jangka pendek, tapi tanggung jawab permanen. Dan untuk menjaga keseimbangan itu, alat utamanya adalah konsep yang disebut keterkaitan atau linkage. Saya sering dengar istilah ini, tapi apa sih yang bikin ini begitu revolusioner di zaman Nixon? Revolusioner karena pendekatan sebelumnya itu sangat terkotak-kotak. Oh, gitu. Iya, pemerintahan Kennedy dan Johnson itu nanganin isu secara terpisah. Perundingan nuklir di jalur A, Perang Vietnam di jalur B, hubungan dagang di jalur C. Semuanya beda. Nggak ada hubungannya satu sama lain. Nah, Nixon datang dan ngerobohin semua sekat itu. Dia melihat dunia sebagai satu papan catur raksasa yang saling terhubung. Contoh paling jelasnya itu hubungan sama Uni Soviet. Soviet kan pengen banget perjanjian pembatasan senjata strategis atau SALT. Tentu, ekonomi mereka hampir kolaps karena perlombaan senjata. Persis. Nixon dan Kissinger pakai keinginan Soviet itu sebagai, koin tawar-menawar. Mereka bilang, intinya, kalian mau perjanjian senjata? Boleh. Tapi kami juga mau kalian nekan sekutu kalian, Vietnam Utara, buat serius di meja perundingan damai. Jadi kemajuan di satu bidang bergantung pada kemajuan di bidang lain. Tepat, semuanya saling terkait. Tunggu sebentar, jadi pas Kissinger lagi duduk di Helsinki ngebahas hulu ledak nuklir sama diplomat Soviet, di otaknya dia sebenarnya juga lagi mikirin jalur pasokan senjata di Ho Chi Minh Trail dan mungkin juga suara pemilih di Ohio? Anda menggambarkannya dengan sempurna. Persis seperti itu. Gila, rumit sekali. Setiap isu adalah tuas yang bisa dipakai buat menggerakkan isu lain. Dan kita punya bukti nyata loh, ini berhasil. Sumber Anda menyoroti momen krusial di Juli 1971. 3 minggu. Hanya 3 minggu setelah Nixon ngumumin rencananya mau ke Tiongkok. Tiba-tiba? Tiba-tiba datang undangan dari Moskwa untuk pertemuan tingkat tinggi. Itu jelas bukan kebetulan. Jadi pengumuman kunjungan ke Tiongkok itu adalah langkah linkage-nya? Langkah linkage paling jenius. Tiba-tiba Soviet dihadapkan pada mimpi buruk terbesar mereka, aliansi Sino-Amerika yang ngepung mereka dari 2 sisi. Rasa takut inilah yang bikin mereka jauh lebih kooperatif, bahkan saat Amerika lagi ngebom sekutu mereka di Vietnam. Luar biasa. Oke, teori ini kedengarannya hebat di atas kertas. Mari kita lihat gimana strateginya bertahan di tengah krisis beneran. Kita mulai dari yang paling dramatis, pembukaan hubungan dengan Tiongkok. Mendekati musuh ideologis yang udah puluhan tahun dianggap paria oleh Amerika. Itu langkah yang berani sekali. Dan semuanya dilakukan dalam kerahasiaan total. Lewat jalur belakang yang rumit. Sumber Anda nyebutin detail-detail spionase yang menarik, kayak pakai Pakistan dan Rumania sebagai perantara buat tukar-menukar pesan rahasia. Wow. Ada satu kutipan fantastis dari Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai yang mengutip Mao Zedong yang nunjukin cara pandang mereka. Dia bilang, ada kekacauan di bawah langit, tetapi situasinya luar biasa. Kekacauan di bawah langit tapi situasinya luar biasa. Maksudnya gimana itu? Bagi kita, kekacauan itu kan kedengaran menakutkan ya. Bagi Mao, kekacauan global akibat perpecahan AS Soviet itu adalah peluang emas. Peluang buat mereka manfaatkan untuk kembali ke panggung dunia. Cara pandang yang beda banget. Oke, sekarang kita beralih ke duri dalam daging bagi Nixon. Vietnam. Dia menang pemilu dengan janji mengakhiri perang dengan terhormat. Saya ngerti teori linkage-nya, tapi apa beneran seefektif itu di Vietnam? Pertanyaan yang sangat bagus. Maksud saya, AS kan terus ngebom, sementara Soviet dan Tiongkok kelihatannya tetap aja masuk senjata ke Hanoi. Bukannya itu bukti kalau linkage ada batasnya? Dan ya tentu saja ada batasnya. Ini bukan sihir. Pendekatannya itu 2 jalur. Di satu sisi, tekanan militer terus ditingkatkan, kayak pengeboman Natal tahun 72, buat nunjukin ke Hanoi kalau mereka nggak bisa menang secara militer. Oke, jalur militer. Di sisi lain, tekanan diplomatik lewat linkage terus jalan. Meskipun Moskwa dan Beijing nggak sepenuhnya berhenti ngasih bantuan, mereka mulai nekan Hanoi buat lebih fleksibel. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan yang lebih besar, hubungan yang lebih baik dengan Washington. Oke. Jadi tekanannya tetap ada walau nggak instan. Betul. Sementara itu perundingan rahasia terus berjalan di Paris.
Catatan Anda bahkan nyebutin detail sinematik. Pertemuan rahasia pertama, Kissinger dan Leduc itu diadain di apartemen elegan milik seorang diplomat Perancis. Kontras banget ya antara diplomasi jasutra dengan perang lumpur di lapangan. Sangat kontras. Dari diplomasi rahasia di Paris, kita loncat ke momen yang mungkin paling berbahaya di era Perang Dingin setelah krisis misil Kuba. Perang Yom Kippur 1973. Momen yang sangat menegangkan. Soviet dukung Mesir dan Suriah, AS dukung Israel. Nah, waktu Israel berhasil mukul mundur dan mulai ngancem mau ngancurin Angkatan Darat Ketiga Mesir, pemimpin Soviet, Brezhnev, ngirim pesan yang sangat blak-blakan. Dia ngancem mau intervensi militer sendirian. Ini adalah momen di mana dunia benar-benar menahan napas. Dan respons Nixon, ini adalah puncak dari strateginya. Dia langsung naikin tingkat siaga militer AS di seluruh dunia ke DEFCON 3. DEFCON 3 itu satu tingkat di bawah perang nuklir. Tepat. Ini ngingetin saya sama insiden bom bandara Damaskus di awal tadi. DEFCON 3 ini rasanya kayak versi skala global dari ancaman ekstrim itu. Bukan buat dieksekusi, tapi buat maksa semua orang berhenti dan mikir. Analogi yang sempurna. Itu bukan gertakan buat mulai perang, tapi sebuah sinyal yang diperhitungkan dengan sangat cermat. Pesannya apa? Pesannya ke Soviet adalah, kami tidak akan membiarkan kalian menghancurkan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Kami tidak akan membiarkan sekutu kami, Israel, dihancurkan. Tapi kami juga tidak akan membiarkan sekutu kalian, Mesir, dihancurkan total. Jadi tujuannya bukan menciptakan pemenang mutlak. Bukan, tujuannya menciptakan jalan buntu yang memaksa semua pihak kembali ke meja perundingan. Ini manajemen krisis di ujung tanduk, tapi berhasil. Oke, sejauh ini kita ngomongin spionase, diplomasi rahasia, ancaman nuklir, tapi ternyata di tengah semua itu, Nixon ngelakuin sesuatu yang dampaknya mungkin lebih terasa langsung bagi orang biasa di seluruh dunia. Betul. Sesuatu yang mengguncang fondasi ekonomi global. Betul, ini sering disebut guncangan Nixon atau Nixon Shock di Agustus 1971. Bagian ini sering kurang dapat perhatian dibanding kunjungan ke Tiongkok, tapi dampaknya luar biasa besar. Oke, jelasin dong, ada apa di tahun 71? Jadi begini, sejak akhir Perang Dunia Kedua, ada sistem namanya Bretton Woods. Sederhananya, nilai dolar Amerika itu dipatok ke emas. 1 ons emas harganya $35, titik. Dan semua mata uang penting lain di dunia, mark Jerman, yen Jepang, dipatok ke dolar. Jadi semuanya stabil karena berlabuh pada emas Amerika di Fort Knox. Tepat sekali. Tapi masalahnya, di awal 70-an, Amerika nyetak terlalu banyak dolar buat biayain perang Vietnam dan program sosialnya. Negara lain mulai curiga, ini Amerika beneran punya cukup emas gak buat ngejamin semua dolar ini? Mulai nggak percaya ya? Mulai nggak percaya. Mereka mulai nukerin dolar mereka dengan emas, dan cadangan emas Amerika terkuras. Terus, dalam satu malam di bulan Agustus 71, Nixon tampil di televisi dan secara sepihak ngumumin, kami memutuskan hubungan antara dolar dan emas. Apa artinya itu bagi dunia? Pasti panik. Panik total. Bayangin, selama 25 tahun, semua negara tahu persis aturan main ekonomi global. Terus dalam satu pidato, Nixon pada dasarnya bilang, aturan itu nggak berlaku lagi mulai besok. Wow, itu kayak ngubah aturan monopoli di tengah permainan. Persis, semua orang megang uang yang nilainya tiba-tiba nggak pasti, banyak yang ngeramal ini bakal memicu perang dagang, kekacauan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Langkah berani ini, yang juga dilakukan secara rahasia, pada akhirnya menciptakan sistem nilai tukar mengambang yang kita pakai sampai hari ini. Uang dinilai berdasarkan kekuatan ekonomi negara, bukan tumpukan emas. Tepat, dan sistem ini terbukti jauh lebih fleksibel dan tangguh. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, apa warisan strategis Nixon yang sebenarnya? Yang muncul adalah gambaran seorang pemimpin yang sangat pragmatis, kadang brutal, dan gak sentimental sama sekali dalam mengejar apa yang dia sebut keseimbangan global. Benar. Dia nggak ragu ngekhianatin sekutu kayak Taiwan demi Tiongkok atau mengguncang ekonomi global demi kepentingan Amerika. Linkage adalah senjatanya dan keseimbangan adalah tujuannya. Benar. Kalau kita lihat dari gambaran besarnya, pendekatan Nixon ini adalah sebuah respons yang cerdas, walaupun kontroversial, terhadap sebuah realitas baru. Kekuatan Amerika itu tidak lagi tak terbatas. Dia sadar akan hal itu. Dia sadar Amerika nggak bisa lagi mendikte dunia.
Jadi daripada maksa, dia mencoba membangun sebuah struktur yang bisa bertahan di dunia yang lebih kompleks dan multipolar. Salah satu tujuan utama dari Detan atau peredaan ketegangan dengan Soviet misalnya, adalah memberi mereka kepentingan atau stake di dalam sistem. Maksudnya gimana tuh kepentingan? Kalau Soviet bisa dapat untung dari perdagangan dan perjanjian senjata dengan Barat, mereka akan mikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang bisa merusak sistem yang juga menguntungkan mereka itu. Jadi mereka diajak buat ikut ngejaga sistemnya. Tepat sekali. Dan itu membawa kita ke sebuah pemikiran akhir untuk Anda. Pendekatan Nixon adalah tentang memberi lawan Anda sebuah kepentingan agar mereka mau ikut menjaga stabilitas. Pertanyaannya, di tengah persaingan kekuatan besar saat ini, entah itu dengan Tiongkok atau Rusia, seperti apa wujud dari memberi kepentingan kepada negara saingan di abad ke-21? Apakah konsep kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas sistem internasional itu masih mungkin? Atau apakah sifat persaingan global sekarang sudah berubah begitu fundamental sehingga pendekatan ala Nixon tidak lagi relevan?